Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal Big Data and Algorithmic Trading Against Periodic and Tangible Asset Reporting: The Need for UX-BRL oleh Duopei, Miklos A. Vasarhelyi pada tanggal 22 Maret 2020. Nama anggota kelompok yang pertama Fadel Muhammad, NPM 174, yang kedua Muhammad Naufal Atorik, NPM 019, yang ketiga Hafiz Sofyan, NPM 138, yang keempat Leo Rizky Mubarak, NPM 150. Definisi Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan seperti auditing, manajerial, dan pajak. Selanjutnya, dunia data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur yang terus berubah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa big data memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah variasi akan data. Variasi merupakan permasalahan yang disebabkan karena adanya keberagaman data, baik itu dari format filenya maupun struktur isi data tersebut. Data yang diproduksi atau dihasilkan saat ini tidak hanya dalam bentuk data terstruktur, akan tetapi ada yang dalam data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu, apa perbedaan antara data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur? Data terstruktur merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Contoh data terstruktur adalah data penjualan dan data diri karyawan. Data tidak terstruktur merupakan data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Contohnya adalah data yang berformat foto atau gambar, video, atau suara. Sedangkan data semi terstruktur merupakan bentuk data yang berisi format data terstruktur dan tidak terstruktur. Lebih tepatnya, data semi terstruktur merujuk pada data yang belum diklasifikasikan di bawah repositori tertentu atau database, namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data. Selanjutnya adalah pengguna sistem informasi akuntansi. Para pemakai informasi akuntansi memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka. Pemakai informasi akuntansi ada dua jenis, yaitu pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal adalah pemakai informasi akuntansi yang biasanya menggunakan campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Pengguna internal antara lain yang pertama adalah manajemen. Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi, serta untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas. Pengguna internal atas informasi akuntansi yang kedua adalah pemilik atau owner. Pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Mereka membutuhkan informasi yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka terima selama periode waktu tertentu. Pemilik adalah pemakai informasi akuntansi yang memutuskan tindakan masa depan perusahaan seperti ekspansi bisnis. Selanjutnya adalah pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah pemakai informasi akuntansi yang biasanya hanya menggunakan informasi akuntansi keuangan. Pengguna eksternal antara lain yang pertama adalah investor.
Investor adalah pemakai informasi akuntansi yang aktual dan potensial. Investor menggunakan informasi ini untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan oleh manajemen dan apa yang diharapkan dari kinerja bisnis di masa depan dalam hal profitabilitas dan pertumbuhan. Yang kedua adalah kreditor. Kreditor atau pemberi pinjaman adalah individu atau lembaga keuangan yang biasanya meminjamkan dana dan mendapatkan penghasilan bunga atas pinjaman tersebut. Mereka adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut untuk menilai kinerja, arus keuangan, dan meninjau jaminan yang sesuai. Selanjutnya adalah pemasok atau supplier. Pemasok adalah individu atau organisasi bisnis yang biasanya menjual bahan mentah ke bisnis lain secara kredit. Dalam skala bisnis besar, pemasok adalah pemakai informasi akuntansi yang menggunakan laporan tersebut dengan tujuan agar mereka memiliki gambaran tentang kelayakan kredit masa depan dari perusahaan tersebut. Hal ini juga untuk memutuskan apakah mereka akan terus menyediakan pasokan bahan baku pada perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya yang keempat adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah menggunakan informasi keuangan bisnis untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang kelima adalah masyarakat umum. Masyarakat umum juga merupakan pemakai informasi akuntansi perusahaan yang biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan dan riset. Kemudian yang keenam adalah pelanggan. Pada dasarnya, pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan dapat menjamin ketersediaan produk secara berkelanjutan. Selanjutnya yang ketujuh adalah karyawan. Karyawan yang dianggap sebagai pengguna eksternal informasi akuntansi adalah mereka yang tidak memiliki campur tangan dalam manajemen inti bisnis. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui tentang keberhasilan atau kegagalan perusahaan tersebut, karena keberhasilan dan profitabilitas bisnis memastikan keamanan kerja mereka, promosi kerja, dan manfaat pensiun yang akan didapatkan. Lebih menghargai paradigma pelaporan yang relevan. Model konseptual. Seperti detail pengamatan kami di bagian sebelumnya, sistem informasi akuntansi untuk masa depan perlu menerima banyak sumber input dan memberikan pandangan yang disesuaikan untuk banyak pengguna yang berbeda. Karena setiap tampilan berbeda, sumber input harus diatur dalam struktur yang koherensi, di mana mereka dapat dipilih dan dipilih sesuka hati. Struktur hierarki yang dipilih dalam makalah ini adalah kelompok berdasarkan sumber daya strategis. Ada dua alasan untuk pilihan ini. Pertama, hierarki sistem informasi harus dapat diskalakan. Kategorisasi berorientasi sumber daya telah terbukti mampu menelusuri item atau orang tertentu di satu ujung dan menggeneralisasi hingga klasifikasi seperti aset atau liabilitas di ujung lain. Big data dan model tampilan berbasis sumber daya. Penting untuk dicatat bahwa sumber data eksternal termasuk big data bukanlah sumber daya strategis. Sebaliknya, mereka adalah pengukuran sumber daya yang disempurnakan. Nilai pasar juga merupakan jenis pengukuran dan merupakan satu-satunya jenis yang digunakan dalam GAAP saat ini. Namun, big data dapat menghasilkan jenis pengukuran yang berbeda. Misalnya, Facebook suka dan retweet dapat mengukur tingkat popularitas dengan generasi muda atau kepekaan teknologi perusahaan yang merupakan sumber daya. Model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL.
XBRL digunakan untuk mengoperasionalkan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. XBRL dibuat untuk menghamparkan di atas standar GAAP. Konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan operasi, aset lancar, segmen bisnis, dan akun individu bersifat hierarkis. Dengan demikian, taksonomi XBRL dapat dengan mudah menggabungkan konstruksi GAAP dan konstruksi akuntansi yang diperluas. XBRL sistem adalah sistem pemrosesan data yang dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna informasi saat ini. Yang menamai sistem tersebut karena pada dasarnya merupakan sistem XBRL yang dibuat untuk memuaskan pengguna. Fungsinya meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna akhir. Kami juga menjelaskan tanggapan kami terhadap beberapa masalah data sistem XBRL dan memberikan contoh kasus pengguna XBRL. Mengoperasikan XBRL. Pertama, ada input data dan penataan data. Postulat di masa depan, lingkungan data besar menyediakan aliran data berkelanjutan yang biasanya tidak terstruktur. Data ini bisa dalam berbagai bentuk seperti numerik, tekstual, suara, akustik, gambar, dan bentuk ucapan, dialog, digital, dan analog lainnya. Itu ada standarisasi. Pada tahap ini konten data mendapatkan atribusi ke sumber daya. Misal, data tentang pengikut di media sosial ditandai dengan loyalitas merek karena memberikan informasi tentang sumber loyalitas merek. Yang ketiga, ada penyajian informasi. Setelah menggabungkan semua informasi datanya antarmuka di mana pengguna berinteraksi langsung dengan keluarannya atau di lapisan aplikasi. Yang keempat, integritas data. Meskipun XBRL telah meningkat keterkaitan dan penyajian informasi, ada aspek integritas data yang perlu diperhatikan untuk kualitas inputnya. Selanjutnya, kontribusi UXBRL untuk pelaporan dan jaminan keuangan. UXBRL adalah sistem informasi akuntansi yang membantu penggunaan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Yang pertama, keluaran sebagai modul. Output informasi semakin didorong oleh permintaan pengguna. Menurut Gargano et al. 2017, Tetlock et al. 2008. Bukan apa yang ingin diungkapkan oleh perusahaan. Selain itu, teknologi telah memperluas basis informasi yang tersedia. Akibatnya, pelaporan keuangan harus bergeser dari pendekatan keluaran berjangka waktu ke pendekatan atas permintaan. Dengan demikian, strategi modular untuk menangani data keuangan menjadi semakin penting. UXBRL mendukung strategi modular ini dengan mengirimkan data standar ke aplikasi pendukungnya. Aplikasi ini memiliki sifat yang beragam dan memfasilitasi berbagai analisis. Yang kedua, pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Perekonomian real time sedang muncul di mana ada hadiah utama untuk ketepatan waktu informasi. Organisasi terutama untuk efisiensi operasional dan alasan persaingan. Tidak hanya harus membuat model perilaku data yang realistis atau MOD, tetapi harus membandingkan data ini dengan ukuran kinerja aktual yang tepat waktu. Perbandingan ini membantu mendeteksi variasi ekspektasi atau delta, dan varians ini akan dinilai sebagai dapat diterima atau berlebihan. Yang ketiga, ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Evolusi teknologi telah menghasilkan kemungkinan untuk menciptakan sistem otomatis kompleks yang secara substansial tidak bergantung pada manusia untuk operasi utama mereka. Meskipun ini adalah faktor operasional yang sangat positif, mereka mengecualikan intervensi manusia langsung dan kemampuan manusia untuk mendeteksi kelainan dengan observasi.